Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Setelah Bibidong mengalami kekalahan dalam adu serangan dengan Tang San, secara bersamaan hal itu menjadi pukulan besar bagi mental pasukan Kekaisaran Wuhun, sehingga Bibidong tidak memiliki cara lain selain menarik mundur seluruh pasukan menuju benteng Jieling. Pasalnya, selain kehilangan Huyan Zhen, kini Kekaisaran Wuhun juga kehilangan Dolo Beruang Iblis, serta Ketua Pedang Angin yang mengalami luka serius, sehingga pihak Kekaisaran Wuhun mengalami kerugian yang sangat besar. Meskipun pada awalnya murid-murid dari Akademi 4 Elemen yang bekerja sama dengan anggota Sekte Tang berhasil membombardir pasukan Kekaisaran Wuhun. Namun siapa sangka, ketika mendekati gerbang Jieling, mereka justru mengalami serangan dari pihak Kekaisaran Wuhun. Setelah tiba di benteng Jieling, Ikan Dolo mengusulkan untuk mengirim Legiun Malaikat demi meminimalis kerugian. Tapi sayang, saran tersebut ditolak oleh Bibidong. Pasalnya Legiun Malaikat sengaja dia siapkan sebagai pasukan terakhir sebagai penjaga benteng Jieling. Sambil berbicara, mata Bibidong melirik Trisula Dewa Laut yang jatuh tepat di dinding benteng Jieling. Pasalnya lubang besar yang diakibatkan oleh senjata tersebut bisa menjadi bahaya yang sangat besar bagi pihak Kekaisaran Wuhun. Tidak lama, pasukan Legiun Naga Suci yang berhasil selamat satu persatu berhasil memasuki benteng dan digantikan oleh pasukan Lapis Baja untuk memblokir serangan dari pihak Tiando. Secara bersamaan, para pasukan yang menjaga benteng Jieling kembali melepaskan beberapa panah tepat ke arah pasukan Tiando. Melihat jika pasukannya telah memasuki jangkauan serangan musuh, Gelong segera meminta mereka untuk mundur sejauh 3 km dari benteng Jieling. Meskipun dikatakan panah biasa bukan menjadi ancaman bagi pasukan kavaleri, namun ancaman terbesar adalah balista benteng. Pasalnya pihak Kekaisaran Wuhun setidaknya memiliki 150 balista benteng, dan masing-masing dari mereka memiliki panah tajam sepanjang 1 meter. Terlebih lagi, kekuatan serangan dari panah tersebut dikatakan setara dengan panah Zugi milik pasukan Tang. Menyadari jika pasukan utama dan pasukan Mastero sulit untuk mendekati benteng Jieling, Grandmaster dan Jenderal Gelong sepakat untuk sementara waktu menarik seluruh pasukan untuk mundur. Terlebih lagi dalam aksi pengejaran kali ini, pihak Tiando telah mengerahkan seluruh pasukan untuk maju mendekati benteng. Jika mereka terlalu gegabah, maka kemungkinan mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu, bersamaan dengan suara drum, seluruh pasukan Tiando secara serentak mundur beberapa kilometer dari benteng Jieling. Dan beberapa pasukan Mastero menjaga garis belakang demi mengantisipasi serangan kejutan dari pihak Kekaisaran Wuhun. Tidak lama, 7 anggota Moses Rex akhirnya berkumpul bersama Grandmaster. Melihat Trisula Dewa Laut tidak berada di tangan Tang San, jelas saja membuat Grandmaster terkejut. Pasalnya dia menyadari jika tanpa senjata tersebut, Tang San tidak akan mampu untuk menandingi Bibidong. Tang San mengatakan jika dia memiliki sebuah cara dan meminta Grandmaster untuk tidak khawatir. Saat berbicara, tubuh Tang San tiba-tiba menghilang. Dia menggunakan pelindung laut luas dan tulang roh kaki kanan melewati beberapa pasukan menuju benteng Jieling. Tetapi baru saja tiba di benteng Jieling, Tang San merasakan jika tubuhnya seolah-olah tidak bisa bergerak. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang terjadi, mata Bibidong sudah menatap tajam ke arahnya. Meskipun Tang San telah menggunakan pelindung laut luas yang bisa menyembunyikan keberadaannya dari siapapun, namun siapa sangka, di pihak Kekaisaran Wuhun memiliki seorang Feng Hao Dolo yang bisa menyalurkan kekuatan mentalnya ke orang lain, sehingga membuat Bibidong mampu mendeteksi keberadaan Tang San. Menyadari hal tersebut, Tang San dengan cepat bergerak mundur sejauh 2 km. Meskipun Bibidong sangat kuat, namun Trisula Dewa Laut adalah senjata dewa yang tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Sehingga untuk sementara waktu senjata tersebut akan aman berada di benteng Jieling.
Setelah menemukan lokasi yang tepat, Tang San segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Meskipun dalam pertempuran sebelumnya Tang San berhasil ditekan oleh Bibi Dong dan menghabiskan sebagian besar kekuatan rohnya, namun kekuatan mental Tang San masih melimpah ruah. Oleh sebab itu, setelah kekuatan mentalnya pulih, Tang San segera memfokuskannya ke merek Trisula Dewa Laut di dahinya. Meskipun di tempat tersebut tidak ada hutan untuk mengaktifkan domain biru perak, namun jangan lupa Tang San memiliki domain lain, sehingga dia memfokuskan kekuatan mentalnya dan mengombinasikan dengan domain Dewa Pembunuh. Melihat hal itu jelas saja membuat Bibi Dong sedikit terkejut. Pasalnya Tang San seorang diri berani menerobos masuk ke benteng Jeling. Bahkan kali ini dia berhenti sejauh 2 km yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan roh. Namun tidak lama Tang San segera memberikan jawaban. Dia dengan tajam membuka matanya. Sebuah cahaya merah dan putih melesat lurus ke arah Bibi Dong. Namun ketika cahaya tersebut hampir mengenai Bibi Dong, dan Bibi Dong telah mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya untuk menerima serangan dari Tang San. Secara mengejutkan, serangan itu berubah arah dan jatuh tepat ke Trisula Dewa Laut. Menyadari hal tersebut, tanpa ragu Bibi Dong melompat ke arah Trisula Dewa Laut. Meskipun Bibi Dong sangat cepat, tetapi kecepatannya tidak akan bisa menandingi kecepatan cahaya. Dan Trisula Dewa Laut tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Dalam ledakan tersebut, Bibi Dong terlempar ke tembok benteng Jeling. Pada dasarnya, ledakan Trisula Dewa Laut tidak hanya mengandung kekuatan mental Tang San, namun secara bersamaan mengandung kekuatan surgawi. Sementara itu, Tang San diam-diam kembali menuju benteng Jeling dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menarik Trisula Dewa Laut. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan benteng Jeling. Bahkan dia tidak melirik Bibi Dong yang terluka parah. Nah, di episode 229 ini juga ada beberapa adegan yang merupakan cerita tambahan, di mana salah satu anggota sekte Tang dari aula pengobatan terlihat berkhianat dan berpihak kepada kekaisaran Wuhan. Bahkan hal tersebut memancing kemarahan dari Yang Wudi, sehingga membuatnya bernafsu untuk memasuki benteng Jeling demi menghukum mati orang tersebut. Namun untungnya Tang San berada tepat di sebelahnya dan meminta Yang Wudi untuk menahan sedikit emosinya. Pasalnya, Tang San beranggapan jika hal tersebut adalah jebakan yang sengaja digunakan oleh pihak musuh. Terlebih lagi jika Yang Wudi memaksa masuk gerbang Jeling seorang diri, maka sudah dipastikan dia tidak akan selamat. Nah, satu lagi, terlihat jika Fushiro Hulena dan Xiu juga berada di medan perang wilayah dataran utama. Pasalnya, jika sesuai dengan novel, Hulena ini sedang berada di medan perang wilayah selatan untuk menghadapi pasukan dari kerajaan Xingluo, dan baru bergabung dengan pasukan utama menjelang pertarungan akhir antara 3 dewa. Jadi intinya pasti ada banyak cerita tambahan di episode 229 nantinya. Oke lah, mari kita tunggu saja cerita kejutan apa yang mau dikasih sama pihak studionya. Nah, kemungkinan itulah alur cerita episode 229 nantinya. Dikarenakan ada banyak perubahan alur cerita dan penempatan cerita tambahan, Mimin tidak bisa spoiler lebih jauh lagi. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.